Baik teman-teman, kita masuk ke tema pertama. Rupiah melemah, benarkah murni karena global atau ada strategi yang tidak kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI untuk semuanya. Kalau teman-teman mengikuti berita ekonomi beberapa tahun terakhir, pasti ada satu kalimat yang selalu muncul setiap kali rupiah melemah. Contoh kalimatnya seperti ini. Ini akibat kondisi global. Ada perang, ada konflik Timur Tengah, ada kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ada ketidakpastian ekonomi dunia. Semuanya memang masuk akal. Dan saya tidak mengatakan semua itu salah. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya berpikir sedikit lebih dalam. Bagaimana kalau faktor-faktor global itu memang nyata, tetapi bukan satu-satunya cara melihat persoalan? Lalu, bagaimana kalau pelemahan rupiah ternyata juga memberikan manfaat strategis bagi sebuah negara? Sekali lagi saya tegaskan, video ini bukan menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan hal tersebut. Ini adalah opini dan analisa pribadi saya berdasarkan teori-teori ekonomi yang saya pelajari. Karena dalam ekonomi, sesuatu yang terlihat sebagai masalah belum tentu sepenuhnya merupakan masalah. Kadang justru bisa menjadi peluang. Saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, kenapa setiap rupiah melemah yang dibahas selalu kerugiannya? Kenapa hampir tidak pernah ada yang membahas kemungkinan manfaatnya? Padahal dalam ilmu ekonomi ada istilah competitive exchange rate, yaitu kondisi ketika nilai tukar yang relatif lebih rendah justru mampu meningkatkan daya saing suatu negara. Artinya apa? Barang-barang yang diproduksi di dalam negeri menjadi lebih murah bagi pembeli dari luar negeri. Dan istilah lainnya mengatakan competitive devolution. Jadi, kalau lebih murah, kemungkinan dibeli menjadi lebih besar. Kalau permintaan meningkat, produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, lapangan pekerjaan ikut bertambah. Kalau ekspor meningkat, cadangan devisa negara kita juga ikut bertambah. Bukankah ini sebuah keuntungan? Nah, dari sinilah muncul pertanyaan besar di kepala saya. Apakah mungkin pelemahan rupiah bukan hanya sebuah tekanan ekonomi, tetapi juga sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan? Saya tidak sedang mengatakan iya, tetapi saya juga tidak bisa langsung mengatakan tidak. Karena dalam dunia ekonomi, hampir semua kebijakan selalu memiliki dua sisi. Ada manfaat, ada konsekuensi, dan menurut saya, kalau memang ada negara yang ingin membangun ekonomi berbasis ekspor, maka nilai tukar adalah salah satu instrumen yang pasti ikut diperhitungkan. Lalu saya mulai menyusun sebuah hipotesis, teman-teman. Kalau benar suatu negara ingin memanfaatkan momentum pelemahan mata uang, kira-kira apa keuntungan yang bisa diperoleh? Menurut analisa saya, ada dua kemungkinan besar. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan energi, yang kedua berkaitan dengan ekspor dan daya saing nasional. Dan justru dua hal inilah yang ingin saya bahas lebih dalam. Karena menurut saya, kalau kita hanya melihat rupiah dari sisi naik atau turun, kita justru kehilangan gambaran besarnya. Yang lebih penting bukan sekedar nilai tukarnya, tetapi apa yang sedang dibangun di balik pergerakan nilai tukar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis pertama yang saya bangun. Sekali lagi, saya ingatkan, ini opini dan analisa pribadi, teman-teman. Bukan pernyataan bahwa pemerintah benar-benar melakukan hal ini. Hipotesis pertama saya berkaitan dengan energi khusus BBM non-subsidi. Kenapa saya menyoroti BBM non-subsidi? Karena harga BBM non-subsidi jauh lebih mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena harga BBM non-subsidi jauh lebih mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi ketika rupiah melemah, biaya untuk memperoleh minyak dari luar negeri dalam rupiah juga ikut meningkat. Itu memang salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga. Nah, disinilah saya mulai berpikir, teman-teman. Kalau suatu saat harga BBM non-subsidi naik karena faktor kurs dan harga minyak dunia, masyarakat cenderung melihat itu sebagai konsekuensi kondisi ekonomi global. Lalu saya bertanya dalam hati,
apakah di balik kondisi itu ada manfaat fiskal atau ekonomi yang juga bisa diperoleh negara? Saya belum menemukan jawaban pastinya, tetapi pertanyaan itu menurut saya menarik untuk didiskusikan. Karena dalam setiap kebijakan ekonomi, pemerintah pasti menghitung untung dan ruginya. Tidak mungkin hanya melihat satu sisi saja. Kemudian saya melihat dari sudut pandang lain. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Mulai dari minyak, gas, batu bara, nikel, emas, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Pertanyaan saya sederhana, apakah kekayaan alam itu sudah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat? Atau justru masih banyak keuntungan yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu? Kalau pertanyaan ini kita renungkan dalam-dalam, pasti akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana seharusnya negara meningkatkan penerimaannya tanpa harus membebani masyarakat kecil? Menurut saya, salah satu prinsip yang perlu dijaga adalah memastikan beban tidak lebih berat bagi kelompok yang paling rentan. Karena itu saya melihat menarik bahwa pembahasan soal BBM sering dibedakan antara subsidi dan non-subsidi. Tetapi sekali lagi, hubungan antara nilai tukar harga BBM dan kebijakan pemerintah jauh lebih kompleks daripada satu penyebab saja. Ada faktor harga minyak dunia, kurs, kebijakan fiskal, dan mekanisme pasar. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis kedua. Menurut saya, ini justru jauh lebih menarik, yaitu ekspor. Karena kalau kita bicara masa depan ekonomi Indonesia, maka kita tidak bisa terus bergantung pada konsumsi dalam negeri. Negara sebesar Indonesia harus mampu menjadi pemain besar di pasar internasional. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apakah mungkin pelemahan rupiah jika terjadi bersamaan dengan industri yang kuat justru membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar dunia? Kalau iya, apa manfaatnya dan apa resikonya? Kita lanjut pembahasan di bagian ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik teman-teman, yaitu adalah ekspor. Kalau kita berbicara tentang negara-negara maju di bidang industri, hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga kuat menjual produknya ke pasar dunia. Karena sesungguhnya semakin besar ekspor sebuah negara, semakin besar pula devisa yang masuk. Semakin besar devisa yang masuk, maka kemampuan negara untuk membangun ekonomi juga semakin besar. Nah, disinilah saya mulai menyusun sebuah hipotesis. Kalau rupiah berada pada nilai yang relatif lebih rendah, secara teori produk Indonesia akan terasa lebih murah bagi pembeli dari luar negeri. Bayangkan begini teman-teman, kalau ada dua produk dengan kualitas yang hampir sama, satu diproduksi negara A dengan harga yang lebih mahal, satu lagi diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih murah karena pengaruh nilai tukar. Kira-kira pembeli luar negeri akan memilih yang mana? Kemungkinan besar mereka akan memilih produk yang relatif lebih murah dan tentu lebih kompetitif. Kalau itu terjadi, permintaan meningkat, ekspor meningkat, pabrik harus menambah produksi, mesin-mesin kembali bekerja, lapangan pekerjaan semakin bertambah. Lalu, pendapatan masyarakat ikut bergerak. Efek berantainya dalam ekonomi dikenal sebagai multiplier effect. Satu aktivitas ekonomi mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lainnya. Bukan cuma itu, sektor pariwisata juga berpotensi ikut menikmati manfaatnya. Bagi wisatawan asing, Indonesia menjadi destinasi yang relatif lebih murah, seperti hotel, restoran, transportasi, UMKM. Semuanya ikut berpeluang mendapatkan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Kalau ekspor naik, pariwisata naik, investasi masuk, bukankah itu berarti devisa negara kita juga ikut bertambah? Nah, disinilah muncul pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Kalau suatu saat dunia mulai bergantung pada produk-produk Indonesia, mulai bergantung pada nikel Indonesia, mulai bergantung pada hasil industri Indonesia, mulai bergantung pada produk manufaktur Indonesia, bukankah posisi tawar Indonesia juga akan ikut meningkat? Dan ketika posisi tawar meningkat, negara memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Bukan lagi sekedar menjual murah, tetapi menjual dengan kualitas dan harga yang lebih tinggi. Kalau kondisi itu benar-benar tercapai, maka bukan tidak mungkin fundamental ekonomi Indonesia ikut menguat.
Dan ketika fundamental ekonomi menguat, nilai rupiah pun berpotensi menguat secara alami. Artinya, yang dikejar bukan rupiah kuat terlebih dahulu, tetapi membangun fondasi ekonomi yang kuat. Karena mata uang yang kuat tanpa industri yang kuat tidak akan membawa manfaat yang maksimal. Tetapi di balik semua potensi itu, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Apa itu? Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana kalau harga barang justru ikut naik? Bagaimana kalau inflasi meningkat? Bagaimana kalau daya beli masyarakat justru melemah? Nah, itu menjadi PR bagi pemerintahan kita. Kita masuk di bagian keempat, bagian terakhir yang membahas poin intinya. Nah, sekarang kita sampai pada bagian terakhir, teman-teman. Kalau memang sebuah negara ingin memanfaatkan pelemahan nilai tukar sebagai salah satu momentum ekonomi, maka ada dasar syarat yang tidak boleh dilupakan. Rakyat tidak boleh menjadi korban. Karena sehebat apapun sebuah strategi itu, kalau yang dikorbankan adalah daya beli masyarakat, maka strategi itu justru kehilangan tujuannya. Mari kita lihat resikonya satu persatu. Kalau rupiah melemah, harga barang impor bisa naik. Mesin industri naik, bahan baku naik, elektronik naik. Bahkan sebagian kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor juga bisa ikut terdampak. Kalau biaya produksi naik, harga jual barang ikut naik. Kalau harga naik, inflasi ikut meningkat. Kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, perputaran ekonomi ikut melambat. Inilah efek domino yang harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintahan kita. Lalu apa solusinya? Menurut saya pribadi, justru disinilah letak pekerjaan terbesar pemerintah. Kalau ingin Indonesia menjadi negara industri, maka jangan terus bergantung pada bahan baku impor. Bangun industri hulunya, perkuat industri pengolahannya, dorong riset dan teknologi. Kalau bahan baku bisa diproduksi sendiri, maka pelemahan rupiah tidak akan terlalu membebani biaya produksi. Kedua, kurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam mata uang asing. Karena setiap kali rupiah melemah, beban pembayaran utang juga ikut meningkat. Ketiga, pastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Karena percuma kalau ekspor naik tapi rakyat masih kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari, itu percuma. Percuma juga investasi masuk. Kalau lapangan kerja tidak bertambah, percuma ekonomi tumbuh. Kalau kesenjangan sosial justru semakin melebar. Menurut saya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Nah, di akhir video ini teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal. Semua yang saya sampaikan hari ini adalah opini dan analisa pribadi yang saya bangun dari sudut pandang ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah sedang sengaja melemahkan rupiah. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua ini pasti benar. Saya hanya mengajak kita semua untuk melihat sebuah persoalan dari sisi yang berbeda. Karena dalam ekonomi, tidak semua yang terlihat buruk selalu buruk, dan tidak semua yang terlihat baik selalu baik. Yang membedakan hanyalah strateginya. Kalau strategi itu berhasil membangun industri, memperbesar ekspor, memperkuat nilai tambah produksi Indonesia, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sejarah mungkin akan mencatat sebagai keputusan yang tepat. Tetapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, rupiah melemah, harga naik, rakyat semakin tertekan sementara industri tidak berkembang, maka tentu kita semua berhak bertanya, sebenarnya kita sedang menuju kemana? Karena pada akhirnya yang paling penting bukan sekedar apakah rupiah menguat atau melemah, bukan sekedar berapa angka kurs terhadap dolar, tetapi apakah rakyat Indonesia benar-benar hidup lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Kalau jawabannya iya, maka apapun strateginya layak diapresiasi. Tetapi kalau jawabannya belum, maka kita semua sebagai warga negara punya hak untuk terus mengkritisi, mengawasi, dan memberikan masukan agar arah kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan bangsa. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Menurut kalian, apakah pelemahan rupiah hari ini murni karena dinamika ekonomi global? Atau memang ada kebijakan ekonomi yang secara tidak langsung memanfaatkan kondisi tersebut?
Terima kasih, silakan tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang teman-teman, karena perbedaan pendapat bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperluas cara kita berpikir. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum.